Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam pujian syurga, kami mengucap syukur Tuhan berberkat yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu ini dapat kami mengerti dan kami hidupkan dalam kehidupan kami. Berkati umat-umat Tuhan, pemirsa dimanapun berada. Biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Kiranya Tuhan, lindungan-Mu boleh menyertai kami sepanjang hari ini. Mohon ampun dosa pelanggan kami karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Sebelum saya melanjutkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, saya minta bantuan saudara untuk tekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa komen sehingga saya tahu kalau saudara singgah di YouTube saya dan saya lebih semangat dalam menyampaikan firman Tuhan setiap pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, meninggalkan yang buruk. Ayat intinya saya ambil dari Ulangan 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun. Ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Saudaraku, pagi ini kita akan mendengarkan sebuah ilustrasi. Ada seorang anak kecil yang lagi berjalan di taman yang luas bersama dengan ibunya. Ibunya hendak mengajarkan sesuatu agar dia meninggalkan kebiasaan yang buruk dan membangun kebiasaan yang baik dalam hidupnya. Mereka berdua berjalan dan melihat berbagai tanaman dan bunga yang indah untuk dipandang. Kemudian berkata, "Nak, coba kamu cabut rumput yang itu," sambil menunjukkan rumput yang kecil. Lalu anaknya memegang rumput itu dan mencabutnya dengan mudah beserta dengan akarnya. Lalu mereka berdua melanjutkan perjalanan. Dan ibunya lalu berkata kepada anaknya, "Nak, coba kamu cabut ilalang yang lebih besar itu." Ibunya sambil menunjukkan ilalang itu. Lalu anaknya pergi dan memegang ilalang itu dan mencabutnya. Walau sedikit agak kesusahan, tapi dia berhasil mencabut ilalang itu beserta dengan akarnya. Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Dan ibunya sekali lagi menyuruh anak itu mencabut pohon yang agak besar. Lalu ibunya katakan, "Nak, coba kalau yang ini. Dapatkah engkau mencabutnya?" Lalu anaknya pergi, dia berusaha mencabut. Tapi sayangnya, pohon itu terlalu besar untuk dicabut oleh anaknya tersebut. Sekeras apapun usaha anak itu untuk mencabutnya, menggoyang-goyangnya, tetapi usahanya gagal. Setelah merasa capek, lalu anak itu menyerah. "Aku tidak bisa, Bu. Aku tidak bisa." Dia menyerah. "Hal ini tidak bisa aku lakukan." Ibunya pun tersenyum dan memeluk anaknya itu. Sang ibu kemudian menjelaskan makna dari apa yang disuruh dilakukan oleh anaknya tersebut. "Kamu boleh lihat, Nak, sama halnya dengan kebiasaan buruk yang jika kita biarkan kebiasaan itu berakar dan tumbuh semakin besar dalam kehidupan kita, maka akan semakin sulit bagi kita untuk menghentikan kebiasaan itu. Kebiasaan yang buruk harus dihentikan saat ini juga, dan mulailah membangun kebiasaan yang baik untuk masa depanmu." Saudaraku, kita seringkali tidak sadar bahwa dalam hidup kita
ada kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Contohnya, suka mengomongin orang lain, menjelekkan orang lain, omong kotor, ngomong kasar, nonton situs porno, kecanduan game, dan lain sebagainya. Dan kita sudah lama menghidupi kebiasaan itu, sehingga mengakibatkan kita susah untuk merubahnya, sebab kita merasa itu tidak salah, atau kita sudah tahu salah, tapi tetap saja kita ingin melakukannya. Bangsa Israel di bawah Tuhan berada di padang gurun selama 40 tahun untuk mengubah hati mereka agar terbiasa melakukan yang baik. Karena selama hidup di Mesir, mereka telah mempunyai kebiasaan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga mereka diproses begitu lama untuk merubah sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Tuhan Maha tahu bahwa dengan mengubah sikap hidup manusia harus dimulai dari hati, dan untuk mengubah hati harus melalui proses terlebih dahulu. Apabila hati itu keras dan tidak mau menurut, tidak heran Tuhan memproses bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun. Jangan biarkan diri kita diproses oleh Tuhan dalam waktu yang lama. Kita bisa berubah saat ini juga, asalkan hati kita mau taat kepada Tuhan. Cepat-cepatlah lulus pada setiap ujian proses dari Tuhan dengan cara membuka hati kita untuk taat kepada setiap firman Tuhan. Tuhan Yesus itu baik dan mengasihi kita. Ia mau kita hidup di dalamnya, meninggalkan cara hidup yang lama, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang ada di dalam hidup kita, dan membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik yang akan menjadi berkat dalam hidup kita, baik secara jasmani maupun secara rohani. Sekali lagi kita perlu ingat, jika satu dosa dilakukan berulang kali, maka dosa itu atau kebiasaan buruk itu akan semakin sulit dihentikan. Yesus datang tidak hanya untuk mengampuni dosa-dosa kita, tetapi juga melepaskan kita dari cengkramannya. Dan Tuhan meminta kita untuk membangun kebiasaan yang baru, tentu saja dengan pertolongannya. Roma 6 ayat 19. Bersekutulah dengan teman-teman seiman, mempelajari Alkitab dan menaati firman-Nya setiap hari. Allah akan menolong kita mengembangkan sikap, perilaku, dan tindakan yang baik. Adakah kita sekarang sedang berjuang melawan kebiasaan buruk kita? Izinkan Allah menolong kita membangun kebiasaan yang benar. Dia akan menghancurkan semua kebiasaan buruk itu dan membuat kita benar-benar merdeka. Yohanes 8 ayat 36. Saudaraku, kuasailah kebiasaan burukmu, atau kebiasaan buruk itu akan menguasaimu. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk mengerti. Jika kita punya kebiasaan yang sudah kita tahu tidak baik, jangan lanjutkan, tetapi berhentilah dan mari kita berubah kepada kebiasaan yang baik. Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara-saudara boleh share di sosial media kamu, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya, sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang merasa terberkati. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini melalui firman yang telah kami dengarkan, yang mengingatkan kami untuk meninggalkan kebiasaan buruk kami, untuk kami mau mengatakan tidak dan berhenti melakukannya dalam kehidupan kami. Sebagai manusia biasa, manusia yang penuh dengan dosa,
kami sulit melakukannya. Kiranya pertolongan Tuhan boleh menjadi bagian kami, sehingga kami mampu menghentikan kebiasaan buruk yang biasa kami lakukan dalam kehidupan kami. Kiranya pertolongan Tuhan boleh menjadikan kami, sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Mohon ampun Tuhan dosa pelanggan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih saudaraku telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih. Tuhan jawab